Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna jitinabah. Amma ba'du. Ya Allah, jadikanlah kumpulan seluruh jamaah yang beriman ini yang menghadiri salat subuh berjamaah barusan ya Allah di dalam masjid ini adalah hamba-hambamu yang engkau jaga dan engkau pelihara dari segala keburukan apapun yang ada di bumi. Ya Allah, lindungi kami dan liputilah majlis ini ya Allah dengan para malaikat-malaikatmu yang kokoh dan mengembangkan sayap-sayap mereka sembari mendoakan kami. Ya Allah, ampunilah seluruh dosa-dosa kami. Ya Allah, lindungi kami sampai ke akhirat kami dari murkamu dan dari azabmu. Amin ya rabbal alamin. Ibarat Allah yang kami muliakan, hanyalah untuk Allah pujian dan syukur kita, dan hanyalah kepada Allah salawat dan hanyalah kepada Rasulullah salawat dan salam kita. Kita ucapkan alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus salihah. Lalu salawat dan salam kita untuk Rasulullah. Allahumma salli ala hadzal nabi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, hamba-hamba Allah yang kami cintai, dalam fase yang keempat dan di penghujung fase keempat ini kita memang sedang berhadap-hadapan dengan apa yang digambarkan Nabi Muhammad SAW, yaitu beratnya fitnah, hebatnya ujian, bertubi-tubinya dan berlapis-lapisnya petaka dan musibah. Ke depan yang kita hadapi akan lebih berat daripada sekarang. Itu adalah sebuah kepastian dan keniscayaan karena Rasulullah memang telah menyampaikan, isbiru fa innahu la ya'ti 'alaikum zaman illa alladhi ba'dahu syarrun min hatta talqaw rabbakum. Nanti akan datang suatu masa, hari-hari yang kalian hadapi pada masa itu semakin lama semakin bertambah buruk. Daripada yang telah kalian lalui, hari ini terasa lebih berat, dan hari yang akan kalian datangi akan jauh lebih berat. Pada masa itu kata Rasulullah, isbiru, kalian wajib bertahan, kalian harus bersabar, kalian harus tingkatkan lagi pertahanan dan kesabaran kalian. Sampai kapankah ujian ini berakhir? Hatta talqaw rabbakum, sampai kalian mati. Ibarat Allah yang kami muliakan, fase keempat ini memang fase luar biasa beratnya. Yang rontok di sini bukan hanya ekonomi, yang hancur bukan hanya saja pendidikan, moral, yang binasa di sini bukan hanya saja kebudayaan dan peradaban, bukan saja politik, tapi juga sampai kepada karakter dan iman juga akan merontokkan, berjatuhan di sini. Ibarat Allah, fase pertama adalah Nabi memimpin umat Islam, fase kedua para khalifah memimpin umat Islam, fase ketiga umat Islam dipimpin oleh para khalifah menggunakan sistem kerajaan, dan di tiga fase ini Islam memimpin 2/3 dunia. Tapi di fase kita, ini fase keempat, fase di mana Islam memang sedang tidak memimpin dunia. Fase ini fase mulkan jabarian, penguasa-penguasa yang sedang memimpin dunia adalah penguasa-penguasa bertangan besi. Mereka berciri khaskan kata Rasulullah jahat kepada Islam dan menzalimi kaum muslimin di seluruh dunia. Inilah fase kita sekarang. Fase kelima, fase penutup nanti, Islam sudah memimpin kembali seluruh dunia secara total 100%. Seluruh dunia dipimpin oleh Islam dan mewujudkan keadilan, kedamaian seadil-adilnya, sedamai-damainya. Fase kelima bagaikan surga dunia, dan fase itu pasti datang karena Allah mengumumkannya dalam Al-Quran surat An-Nur ayat 55 bahwa Islam akan kembali secara pasti memimpin seluruh dunia dengan sistem khilafah ala minhajin nubuwah, kekhalifahan dengan sistem kenabian, dan pusat khilafah itu adalah Baitul Maqdis, Palestina. Demikian janji Allah dan janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, untuk kita yang hidup di penghujung fase keempat, apabila ada di antara kita yang meragukan bahwa kita saat ini di akhir zaman, saya ingin mencampakkan dan menghancurkan keraguan itu, Bapak Ibu. Saya ingin datangkan bukti-bukti
Silahkan Bapak Ibu periksa, buka, bacalah, dengarkan baik-baik para alim ulama kita yang berbicara tentang akhir zaman. Bacalah kitab-kitab yang berbicara tentang akhir zaman. Mungkin salah satu kitab yang paling saya rekomendasikan, mudah-mudahan ada yang berdagang di luar, judul kitabnya adalah Ensiklopedia Akhir Zaman. Ini ditulis oleh seorang ulama Palestina yang tinggal di Mesir, namanya Syekh Dr. Muhammad Ahmad Al-Mubayyad. Kitab beliau sangat tebal, judulnya Ensiklopedia Akhir Zaman. Lihat di situ, baca di situ, temukan di situ dalil-dalil tentang hadis-hadis fitnah akhir zaman. Hadis-hadis terbaik, ada hadis pilihan yang telah disortir dan disaring. Di sana dijelaskan apa yang digambarkan Rasulullah di akhir zaman, demi Allah terjadi di zaman kita. Mari saya ceritakan ini di fase keempat saja khusus ya. Saya ceritakan satu persatu, tapi dengan ringkas tentunya. Pertama, apabila kalian menyaksikan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Arab sudah menjadi kaya raya. Sebelumnya Jazirah Arabiah sangat miskin, Arab menjadi sangat kaya raya. Lalu mereka berlomba-lomba dan juga menjadi raja-raja, berbangga-bangga, membangun kota-kota yang mewah-mewah dan gedung-gedung tinggi pencakar langit. Apabila zaman itu sudah kalian dapatkan, maka berarti jarak antara kalian dengan kiamat sudah sangat dekat sekali, kata Rasulullah. Yang kedua, Rasulullah SAW mengatakan, apabila huru-hara sudah merata terjadi di mana-mana, khususnya di negeri Arab, maka itu pertanda sudah sangat dekat sekali. Yang ketiga, apabila kalian menyaksikan negeri Syam diobrak-abrik, kaum musliminnya ditimpakan fitnah yang berat. Syam itu Palestina, Suria, Lebanon, Yordania. Bila fitnah telah terjadi di Syam, kalian yang ada di muka bumi takkan ada merasakan lagi kebaikan, kecuali bertambah waktu bertambah makin jelek, bertambah waktu bertambah makin berat keadaan. Dalam hal apa saja, sekali lagi, dalam hal ekonomi, dalam hal politik, dalam hal pendidikan, dalam hal bencana alam, dalam hal budaya, dalam hal kesehatan, segala macamnya, bukan bertambah baik Pak ke depan, bertambah jelek. Saya tidak berlebihan, saya katakan dari 2015 saya sudah sampaikan, lihat saja perkembangan waktu demi waktu, tahun demi waktu, bertambah lama bertambah jelek keadaan kita di bumi ini dalam segala hal. Makanya Nabi menekankan, isbiru, bersabarlah kamu, tambahkan kesabaran kamu, sabar dalam mentaati Allah, sabar dalam menyempurnakan hijrah, sabar dalam totalnya taubat, sabar dalam istiqomah, sabar dalam melakukan kebaikan dan ketakwaan. Sebab hanya orang-orang inilah yang akan ditahan oleh Allah dari segala keburukan yang akan menimpanya. Hanya orang-orang inilah akan diluluskan oleh Allah, dijaga oleh Allah dari segala keburukan yang akan menerpanya. Kaum muslimin, hamba-hamba Allah yang kami muliakan. Yang ketiga, yang keempat yang kita saksikan adalah kata Rasulullah SAW, apabila negeri Arab telah dituruni salju. 2009 permulaan itu, daerah Tabuk telah mempertontonkan kepada dunia hadis yang diceritakan oleh Rasulullah kepada Muaz bin Jabal. Muaz, kalau daerah Tabuk ini sudah bersalju nanti, berarti ubun-ubun engkau dengan kiamat sudah sangat dekat sekali. 2011 Imam Masjidil Haram Syekh Saud Shuraim sudah menyampaikan dalam khutbahnya dengan suara yang lantang tapi bergetar bahwa fenomena salju turun di Arab adalah hadis yang kuat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa pertanda kita sudah sangat dekat sekali dengan kiamat. Kemudian yang kelima, fenomena kelima di akhir zaman yang kita dapatkan, dan ini juga wallahi kaum muslimin tidak dapat dibantah. Apabila negeri pelindung Mekah dan Madinah, di mana itu negeri pelindung Mekah Madinah? Arab Saudi, ya. Apabila negeri pelindung Mekah Madinah sudah jahiliyah para penguasanya dan rakyatnya. Sejak 2016 kita sudah menyaksikan bagaimana liberalisasi terjadi di negeri kerajaan Saudi Arabia oleh Muhammad bin Salman. Seluruh simpul-simpul syariah satu persatu dilepas, satu persatu pintu-pintu dosa dan maksiat pun dibuka selebar-lebarnya. Dan lihat,
ketika satu-satunya benteng pertahanan secara Islam sudah tidak lagi mampu mempertahankan Islam secara kafah dan murni, justru pintu-pintu dosa dibuka, itu adalah pertanda bumi ini tidak akan pernah ada kebaikan lagi. Wahai Bapak Ibu yang kami muliakan, sekarang yang paling saya khawatirkan terjadi. Yang paling kami atau kita semua wajib khawatirkan terjadi sudah. Walaupun kita akan nanti berdoa semoga ini tidak berlangsung panjang, tapi kalau sempat berlangsung panjang maka fix di zaman kita ini kita akan menyaksikan petaka-petaka mengerikan. Apa itu kaum muslimin yang kami muliakan? Ini yang paling saya khawatirkan, yaitu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila kalian sudah mendatangkan penyanyi-penyanyi, apabila musik-musik sudah kalian cintai, kalian sukai, dan ini dibuat oleh Arab Saudi hari ini, apabila kalian sudah menenggak minuman-minuman memabukkan, barang-barang memabukkan sudah menyebar dan beredar di antara kalian, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berbagai macam bencana, gempa-gempa, menyebarnya penyakit-penyakit yang menular, yang tidak bisa diatasi, yang mematikan akan terjadi kepada kalian. Coba lihat sekarang. Saya tidak cerita ini tentang Indonesia ya. Indonesia sudah lama mencintai musik-musik. Indonesia sudah lama menghadirkan penyanyi-penyanyi. Pelenggang lenggok wanita, penari-penari sudah banyak di Indonesia, sudah lama. Saya tidak cerita ini tentang Asia Tenggara. Saya tidak cerita ini tentang Eropa, Amerika, karena semua mereka berasal dari sana kejahatan maksiat ini. Tetapi yang saya ceritakan adalah pelindung syariah, simbol syariah, yaitu kerajaan Saudi Arabia. Mereka sudah mencintai musik. Mereka sudah mengundang penyanyi-penyanyi India, K-pop. Mereka sudah mengundang penari-penari. Mereka sudah mengadakan acara konser-konser musik raksasa. Dan mereka sudah satu persatu bulbul syariah mereka lepaskan. Dan satu persatu pintu-pintu dosa maksiat mereka buat, mereka gelar. Ibarat Allah yang kami muliakan, maka petaka-petaka terjadi. Dan betul ternyata terjadi. Wahai Bapak Ibu, sejak Januari, dari akhir Desember 2019, Januari, dan fixnya adalah 23 Januari, sampai hari ini kaum muslimin, virus novel corona baru yang menggerogoti seluruh dunia, berawal dari Cina, dari Wuhan. Hari ini kaum muslimin sudah 90 negara yang terinfeksi oleh virus novel corona baru ini, yang diberi gelar namanya oleh WHO dengan COVID-19. Kaum muslimin yang kami muliakan, dan ini berdampak serius. Apa dampaknya? Satu lagi, ini kekhawatiran. Hadis riwayat Ibnu Hibban, hadis riwayat Hakim, hadis riwayat Imam Ahmad, Ad-Dailami, ini terjadi. Hadis ini sahih menurut syarat Bukhari Muslim. Apa kata Rasulullah SAW? Nanti di akhir zaman, dalam suasana itu kalian akan mendapatkan di mana akan tertahan umatku melaksanakan ibadah haji dan umroh. Akan tertahan. Ada tahun-tahun di mana umatku melaksanakan ibadah haji dan umroh. Ya Allah ya Rabb, sempat ini nanti akan panjang Pak, hajian orang juga terhalang. Maka saya katakan fix, pada masa kita inilah kita akan menyaksikan petaka-petaka besar, dan darah akan tumpah di mana-mana, perang di mana-mana, dan Imam Mahdi akan muncul di zaman ini, dan Dajjal juga keluar di masa kita. Jika ini hanya sebentar saja, umroh dipersilahkan kembali, haji ternyata tidak terhalang, kita masih lega Pak, alhamdulillah. Tapi kalau sempat ini panjang, Ramadan nanti juga tertahan orang melaksanakan ibadah umroh ke tanah suci, lalu puncaknya nanti haji juga terhalang, maka wallahi inilah tahun-tahun di mana darah akan banyak tumpah di mana-mana, perang akan terjadi di mana-mana, plus musibah-musibah dahsyat merata-rata di seluruh dunia akan menelan nyawa sebanyak-banyaknya. Kelaparan akan melanda di seluruh bumi ini. Kaum muslimin yang kami muliakan, yang terjadi di Cina sekarang ini, apa yang terjadi di Republik Rakyat Tiongkok, di Tiongkok Daratan dan seluruhnya, apa yang terjadi? Kelaparan sudah mulai. Makanan-makanan busuk sudah mulai dikonsumsi karena sudah tidak ada lagi. Hewan ternak mati Pak dalam jumlah yang tak terkira-kira. Di Cina sana mati hewan ternak. Sebab apa matinya? Sebab tuan rumah, orang-orang yang merawat
petani-petani dan peternak seluruhnya tak boleh keluar rumah. Matilah. Berapa banyak jutanya sapi-sapi yang mati, babi-babi yang mati, anjing-anjing yang mati, kerbau-kerbau yang mati, ayam-ayam yang mati, ternak-ternak semuanya pada mati, kaum muslimin yang kami muliakan. Makanya dikirim 40 kontainer pembakar bangkai ke Cina. Satu kontainer itu memiliki kapasitas 5 ton dan memiliki kekuatan bakar 800 derajat Celcius. Sehingga ini hanya hitung beberapa menit, hancur sehancur-hancurnya, Pak. Dan yang paling mengerikan juga kaum muslimin, tidak cukup hanya gagak dalam jumlah yang sangat banyak menghantui kota-kota di Cina. Tidak cukup dengan belalang-belalang raksasa. Tidak cukup hanya dengan sekarang jutaan hektar tanah-tanah di Cina digerogoti oleh ulat bulu yang merusak yang merusak perkebunan mereka, pertanian mereka. Ini apa yang akan terjadi kaum muslimin? Petaka demi petaka berlapis-lapis datang. Dan sekarang bukan hanya Cina, mewabah ke negara sebelahnya, ke negeri tetangga, dan akan menjadi kelaparan yang akan mensifatkan kelaparan global. Dan ini sekali lagi akan menyebabkan hadis Sahih Bukhari dan Muslim terwujud. Apa kata Nabi? Pada akhirnya nanti di akhir zaman menjelang kiamat, tetangga tega mendatangi tetangganya karena lapar, karena perut yang sangat tersiksa kelaparannya, dia bunuh tetangganya yang dulu adalah sahabatnya demi memperebutkan sepotong roti dari tetangganya. Ini puncak mengerikan, Pak. Saya tak tahu macam mana Bapak Ibu akan bertahan. Kita tinggal di tengah kota, ya, yang kota tersebut kita nggak tahu tetangga kita ini orang beriman atau tidak. Hanya orang beriman yang tak berani membunuh tetangganya sendiri. Hanya orang beriman yang akan melindungi dirinya, keluarganya dan tetangganya. Makanya di akhir zaman, apa yang ditawarkan Nabi dulu, kita mulai mempersiapkan kampung-kampung akhir zaman. Tapi ini jangan dibisniskan pula. Persiapkan kampung-kampung akhir zaman, di mana yang boleh mengisi kampung-kampung itu hanyalah orang-orang beriman, orang-orang yang takut kepada Allah, orang-orang soleh. Sebab Dajjal ketika lepas dia hanya akan mendatangi kota-kota sambil membawa gunungan makanan, menawarkan makanan bagi siapa yang mau. Syaratnya sembah dia. Di samping dia mampu mengatraksikan kemampuan-kemampuan yang tidak ada teknologi bumi ini yang bisa melakukannya. Dia menunjuk ke langit yang sudah lama tak berawan, tak lama menurunkan hujan, maka dia pun menurunkan hujan. Dia tunjuk ke arah bumi, bumi-bumi yang sudah tandus karena kemarau yang panjang, kelaparan yang dahsyat, maka hujan pun turun di sana. Bumi tersebut menjadi subur langsung seperti disulap, Pak. Rumput-rumput tumbuh, hewan ternak yang sudah menjadi tulang belulang kembali berbungkus daging, dan bangkitlah hewan itu sambil mengeluarkan suara mereka masing-masing. Lalu Dajjal mengatakan, "Saya Tuhan kalian." Bahkan Dajjal menunjuk ke arah kuburan, di mana orang-orang yang dikubur di sana dibangkitkannya. Kata Rasulullah, semua yang bangkit itu adalah setan-setan yang menjelma dalam wujud manusia yang dulu meninggal dan dikuburkan di sana. Bukanlah orang-orang yang betul-betul sudah mati yang dibangkitkannya, tapi setan-setan yang menjelma dalam wujud manusia. Lalu Dajjal mengklaim dirinya adalah Tuhan. 2/3 manusia nanti akan menyembah Dajjal, dan tanda-tanda kemunculan Dajjal itu di Palestina sudah terjadi, Pak. 3. Hadis Sahih Muslim dari Fatimah binti Qais sudah terjadi. Susutnya danau Tiberias, sudah tidak mengeluarkan air lagi satu tetes pun. Dan hampir 3 tahun ini, satu tetes pun sudah tidak mengeluarkan lagi air di mata air Zuhar, juga di Palestina. Dan yang ketiga adalah kebun kurma di Baisan sudah mengalami kerusakan parah, dan buahnya juga sudah hampir-hampir saja tidak lagi berbuah. Dan kaum muslimin yang kami muliakan, ini adalah indikasi bahwa Dajjal itu sebentar lagi akan keluar. Dajjal inilah fitnah terbesar di alam semesta, Pak. Sejak bumi ini ciptakan, Adam ada sampai hari kiamat. Ma baina khalqi Adam ila qiyamis sa'ah fitnah akbar minad Dajjal. Sejak Adam Allah ciptakan sampai nanti hari kiamat, tidak ada fitnah yang melebihi fitnahnya Dajjal. Jadi virus corona lewat, Pak. Bencana-bencana alam yang paling hebat dan mengerikan lewat. Kelaparan yang ada di mana-mana di muka bumi, pembunuhan, pembantaian, perang dan perang lewat dibandingkan Dajjal. Maka Dajjal lah puncak di seluruh fitnah itu. Jadi Dajjal ini saking buruknya beliau, menjelang kedatangannya saja sudah membawa berbagai macam bencana yang mengerikan di muka bumi, Pak. Apalagi sosoknya muncul. Saya agak memiripkan Dajjal itu dengan asteroid. Saya agak memiripkan Dajjal itu dengan meteor di ruang angkasa. Umpamanya ini meteor, dan ini bumi kita. Ini bumi kita, ini meteor. Seandainya meteor ini melesat, Pak, nggak usah kena bumi, nggak usah. Cukup mendekati bumi.
Meteor ini garis diameternya 1 atau 2 kilo saja umpamanya, mendekati bumi. Semakin dia dekat ke bumi, maka semakin banyak petaka yang terjadi di bumi. Ya, apabila dia langsung bersinggungan dengan atmosfer bumi kita, maka seluruh sinyal yang ada di kawasan akan mati. Cuaca akan mengalami perubahan ekstrim, air laut akan mengamuk, bumi akan gempa di mana-mana, mungkin gunung-gunung akan meletus, Pak. Padahal itu baru bersinggungan dengan atmosfer. Bagaimana kalau dia menghantam langsung? Dan di akhir zaman hantaman ini akan terjadi, kata Nabi. Rasulullah bersabda, fi hadhil ummah khasfun. Sedangkan mendekat saja sudah berbahaya buat bumi, bagaimana dia langsung menghantam bumi? Tapi Nabi berkata, fi hadhil ummah khasfun wa maskhun wa qadfun. Qala rajulun minal muslimin wa mata dzaka ya Rasulullah? Qal idza dhaharatil qainat wal ma'azif wasyuribatil khumur. Apabila nanti di akhir zaman, kata Rasulullah, kalian semua akan menyaksikan, akan mengalami banyaknya terjadi hantaman meteor menabrak bumi, hujan meteor, qadfun wa maskhun fi hadhil ma khasfun. Khasfun itu apa? Banyak nanti negeri-negeri yang tenggelam, likuifaksi, air laut nanti tenggelam dan naik menutupi kota-kota di pinggiran pantai. Akan banyak kota-kota besar di pinggiran pantai di muka bumi ini hilang, Pak. Khasaf. Dan akan banyak wajah-wajah yang berubah. Wa mata dzak ya Rasulullah? Kapan itu kejadiannya ya Rasulullah? Nabi menjawab, bila kalian telah melakukan 3 perkara ini. Dan wallahi 3 perkara ini sudah kita lakukan. Yang kita itu siapa? Saya nggak cerita Indonesia, saya tidak cerita Asia Tenggara, Asia Tengah, saya tidak cerita apa Afrika, Eropa, Amerika, Australia, saya tidak cerita itu. Yang saya ceritakan adalah negeri penjunjung tinggi syariat Islam, Arab Saudi. Apabila Arab Saudi sudah melakukan 3 perkara ini, maka meteor tunggulah akan menghantam bumi kalian. Apa 3 perkara ini? Idza zaharatil qainat, apabila telah bermunculan penyanyi-penyanyi wanita melenggang-lenggok di depan manusia. Sudah dihadirkan dari mana-mana. Sudah oleh Arab Saudi apa belum? Yang kedua, wal ma'azif, apabila alat-alat musik, apabila musik sudah kamu sukai, kamu cintai, kamu hadirkan, kamu gelar di mana-mana. Di Arab Saudi sudah apa belum? Mengerikan, Pak, malah. Yang ketiga, wasyuribatil khumur, apabila barang-barang memabukkan, minuman-minuman memabukkan sudah menyebar dan beredar, dan kamu sudah merasa aman, tos-tosan, barang memabukkan. Ya, barang-barang memabukkan sudah beredar di mana-mana. Di Arab Saudi ini sudah terjadi, Pak. Khususnya 4 tahun belakangan ini. Maka pada masa itu tunggulah, petaka besar akan terjadi. Dan kita sedang di gerbang itu. Bukan akan lagi, tapi sedang di gerbang itu. Udah nyampe di gerbang itu kita sekarang. Maka demi Allah Bapak Ibu, bukan tugas saya nih nakut-nakutin. Nggak enak nakut-nakutin orang tuh. Saya juga berdebar-debar ini. Ya, kenapa saya ngungsi jauh? No, ke kampung pedalaman. Sehingga Gus Nur datang geleng-geleng kepala. Apa kata beliau? Kalau bukan Ustaz Zulkifli Muhammad Ali nggak akan sanggup tinggal di sini. Mendarat Bapak di Padang, Bapak menuju ke lokasi Bukit Tinggi 2,5 jam. Nanti dari Bukit Tinggi itu ke lokasi saya jalan raya, ya, ada 1/2 jam lagi. Nanti dari situ ada simpang 4, Pak, sebelah kirinya namanya simpang Batu Ampar. Bapak belok kiri, nanti itu udah jalan kecil, Pak, menurun, mendaki, berkelok, ya. Jalannya kecil sampai ke atas bukit. Dan di situ daerahnya indah minta ampun. Airnya melimpah ruah, tanahnya subur, ya. Nah, di sana saya tinggal. Pesantren kita bangun di situ. Ini menjadi kampus ketiga saya. Alhamdulillah Allah kasih kita tanah lumayan banyak, lumayan besar. Alhamdulillah kaum muslimin. Ngapain saya di sana? Antisipasi, kata Rasulullah, ketika Dajjal datang. Seluruh negeri saat itu di muka bumi, seluruh daratan bumi di mana-mana kering kerontang karena kemarau melanda secara ekstrim di seluruh dunia. Orang-orang pada kelaparan, orang-orang pada brutal dan beringas, dan banyak yang putus asa hidup. Ketika nanti Dajjal datang, dia menawarkan kehidupan, dia menawarkan makanan, dan dia mengatrasikan dan mendemonstrasikan kemampuan-kemampuan dahsyat
di mana seluruh setan mendukungnya. Dan manusia diajaknya beriman kepadanya. Siapapun yang beriman kepada Dajjal akan kafirlah dia. Dan bila dia sudah beriman pada Dajjal, sampai matinya dia tidak akan pernah kembali lagi kepada Islam. Dan dia akan kekal di neraka jahanam selama-lamanya. 2/3 manusia nanti akan menjadi penyembah-penyembah Dajjal. Kaum muslimin yang kami muliakan, lalu kata Rasulullah, Dajjal akan mendengar dari para pengikutnya di setiap negara, di setiap kota, bahwa ada tempat-tempat yang diisi oleh orang beriman. Tempat-tempat itu tidak mau turun menjemput Dajjal, menyongsong Dajjal. Tempat itu diisi, kampung-kampung yang diisi oleh orang bertakwa. Dajjal pun datang ke tempat itu. Ditemukan oleh Dajjal tempat tersebut subur, airnya mengalir, rezekinya melimpah ruah. Dan Dajjal melihat di dalamnya adalah orang yang beriman kepada Allah dan orang bertakwa. Dajjal menawarkan diri kepada mereka, akulah Tuhan yang selama ini kalian sembah. Orang-orang beriman spontan mengatakan, tidak, engkaulah Dajjal yang diperingatkan oleh Rasulullah kami agar menjauhi engkau dan mengingkari engkau. Dajjal pun marah, kata Rasulullah. Dia tinggalkan kampung itu, dia tinggalkan negeri itu dengan kemarahan yang sangat. Nah, ini ada kampung-kampung beriman. Isyarat dari Rasulullah. Di hadis yang lain Nabi berkata, di akhir zaman akan banyak umatku. Maaf, di akhir zaman sebaik-baik orang beriman, kata Rasulullah, adalah yang lari ke bukit-bukit membawa hartanya, membawa keluarganya, membawa ternaknya, lari ke bukit-bukit. Isyarat Nabi ini nggak tanggung-tanggung, Pak. Ngapain kita di bukit-bukit? Menjauhi daerah-daerah perkotaan, menjauhi daerah-daerah laut, menjauhi daerah-daerah yang padat penduduk, ya. Jauhilah daerah-daerah yang rawan gunung-gunungnya meletus. Karena menjelang Dajjal keluar, gunung-gunung meletus di mana-mana, bencana-bencana dan hantaman meteor, lalu terjadi penenggelaman, maka daerah-daerah itu diisi orang beriman. Inilah tugas Bapak sekarang. Baik, saya tidak fokus ke sana, tapi saya fokus apa yang akan kita hadapi ke depan. Saking beratnya apa yang akan kita hadapi, lalu apa yang harus kami lakukan, Ustadz, sekarang? Ini yang terpenting itu. Dan saya yakin waktu saya nggak akan cukup menyampaikan ini. Tolong nanti Bapak beli paket atau numpang di wifi orang, ya. Antara dua saja, beli paket, numpang di wifi orang, ya, minta kawan buka hotspotnya, kemudian aktifkan, buka YouTube, judul ceramah saya, Uzma Media TV Channel, ya, Uzma Media TV Channel, Uzma Ustadz Zulkifli Muhammad Ali, Media TV Channel, buka. Di situ ada judul kajian saya adalah menyingkap rahasia dan fitnah Al-Masih Ad-Dajjal. Itu judul kajiannya. Dan juga ada yang sangat penting sekali, persiapan dan amalan menghadapi akhir zaman. Saya uraikan di sana, Pak. Tolong dibuka. Sebab yang dimaksud akhir zaman itu kita, bukan yang lain. Jika Bapak mau percaya, tapi kalau nggak percaya terserah. Allah juga menyebutkan demikian dalam surah Al-Kahfi. Faman syaa'a falyu'min. Yang mau percaya silahkan berimanlah. Waman syaa'a falyakfur. Yang nggak mau percaya silakan ingkari. Tugas saya apalah, hanya sekedar tukang sampai saja. Saya hanya tukang menyampaikan. Ini ayatnya, ini hadisnya, ini faktanya. Ini ayatnya, ini hadisnya, faktanya. Ini nasnya, ini dalilnya dari Rasulullah, dan ini faktanya. Siapa sih yang bisa membantah sekarang? Yang membantah hanyalah orang-orang dalam hatinya ada penyakit atau orang munafik, Pak. Allah, apa itu? Gitu bahasa mereka. Padahal ini jelas. Apa yang saya sampaikan tadi jelas, Pak. Kaum muslimin yang kami muliakan, Ustadz Zulkifli Muhammad Ali itu akhir zaman, cocokologi itu. Cocokologi apa? Mencocok-cocokkan. Rasulullah mengajarkan dan menyebutkan kepada kita tanda-tanda akhir zaman. Kalau nggak boleh dicocok-cocokkan dengan apa yang nampak, untuk apa Nabi menyampaikan tanda-tanda itu? Betul tidak? Dan itu juga bukan dipaksa-paksakan. Kaya Arab menjadi kaya raya dan mereka saling berlomba-lomba membangun gedung yang tinggi-tinggi. Itu apa cocokologi atau memang dengan fakta yang sesuai dan cocok? Fakta yang sesuai dan cocok, Pak. Baiklah, saya tak akan menampik perangai satu kaum ini yang sibuk mengomentari Ustadz akhir zaman. Ustadz Rahmat Baikuni, Ustadz Ihsan Tanjung, Ustadz Abu Fatih Al-Nani, ya. Pokoknya Ustadz bicara akhir zaman itu Ustadz cocokologi. Di antara fitnah yang paling nyata di akhir zaman adalah munculnya Ustadz akhir zaman, katanya. Masya Allah. Berarti secara nggak langsung dia mengakui ini akhir zaman.
Di antara bukti fitnah, di antara fitnah akhir zaman yang paling nyata, berarti akhir zaman diakui kan, adalah munculnya ustaz akhir zaman. Ada nggak hadisnya gitu? Bahwa di antara fitnah yang paling nyata di akhir zaman munculnya ustaz akhir zaman. Nggak ada, berarti mereka lah tukang penyebar. Ibarat Allah yang kami muliakan. Oke, saya sebutkan pada Bapak Ibu agenda-agenda yang terdekat, tetapi saya berikan kunci-kuncinya. Mungkin Bapak Ibu sudah mendengarkan sosok Imam Al-Mahdi. Sudah mendengarkan ini Pak? Siapakah ini orangnya? Ini hadis-hadis yang sampai ke tingkat mutawatir maknawi. Nabi menyebutkan sosok Imam Al-Mahdi ini adalah penawar bumi, penawar kehidupan yang ada di puncak keributan, kekacauan dan kekisruhan. Dialah yang akan mematikan seluruh kezaliman yang ada di muka bumi. Dialah yang akan menstabilkan kembali keadaan kehidupan manusia yang ada di puncak keputusasaan. Sosok ini muncul, dialah yang memadamkan seluruh api peperangan, pembunuhan dan pembantaian. Dialah yang menghentikan semua kelaparan. Apa yang dilakukannya nanti, sepak terjangnya nanti, dia benar-benar penawar bagi bumi ini. Kehadirannya nanti ada di puncak segala petaka itu sedang terjadi, dan kita sedang menunggu figur tersebut. Ustaz, apakah akan terjadi di masa kita? Saya menjawab dengan rambu-rambu. Jadi rambu-rambu ini kuncinya. Saya tidak akan memastikan setahun lagi, oh tahun ini, tahun depan. Bukan begitu rambu-rambunya. Bukan begitu petunjuknya dari Rasulullah. Petunjuknya satu. Ini petunjuknya satu. Apabila kekacauan terjadi di tubuh kerajaan Arab Saudi, di tubuh kerajaan, apabila keluarga kerajaan sudah begaduh memperebutkan kekuasaan, apabila mereka sudah saling berbunuh-bunuh, berperang untuk memperebutkan jabatan dan kekuasaan memimpin Arab Saudi, itu kunci pertama. Jika itu sudah terjadi, maka yang kedua, apabila ini rambu-rambu ya, tolong diingat, apabila gempa sudah terjadi di daerah Mekah, Madinah, dan ini bukan gempa kecil Pak, gempa-gempa dahsyat. Bapak mungkin tak terbayang kalau gempa akan terjadi di Mekah, Madinah, karena ini mungkin belum pernah terdengar kan. Tapi Bapak Ibu ingatlah, di zaman Nabi pernah gempa terjadi. Nabi turun dari mimbarnya, langsung menyentuh tanah dengan telapak tangannya. Lalu apa Rasulullah mengatakan kepada bumi, hai bumi, bukan sekarang saatnya engkau gempa, bukan sekarang, tahan dirimu, nanti. Ketika Nabi mengatakan itu, langsung berhenti gempa Pak. Hah? Bapak kalau terjadi gempa jangan buat macam itu pula. Bukan makomnya kita. Ya. Berarti isyarat Nabi itu ketika gempa terjadi di Madinah, isyarat Nabi adalah ini akan terjadi nanti di akhir zaman. Nah, Nabi mengatakan zuhurul mahdi inda ikhtilafi ummati waz zalazil. Al-Mahdi itu akan muncul ketika terjadi perselisihan hebat, bahkan sampai ke tingkat berbunuh-bunuhan memperebutkan kekuasaan di tanah yang menguasai Mekah, Madinah, wazzalazil, dan juga gempa-gempa dahsyat. Gempa-gempa dahsyat. Berarti itu rambu kedua. Ingat itu baik-baik. Itu rambu kedua. Maka Al-Mahdi akan muncul ketika itu. Kalau kelas Mekah Madinah saja sudah gempa, Bapak Ibu mungkin nggak Mekah Madinah gempa? Mungkin tidak gempa di Mekah Madinah. Kapan itu terjadi? Disambung oleh hadis yang lain. Ketika pintu-pintu maksiat telah dibuka oleh penguasa Mekah Madinah, maka itulah tahun-tahun gempa akan terjadi di Mekah Madinah. Ini terjadi Pak. Dari mana keyakinan itu? Umar bin Khattab sedang khutbah. Tiba-tiba terjadi gempa. Dan Umar radhiyallahu anhu berkata, siapa yang berbuat maksiat di antara kalian? Daerah mana, kampung mana, kota mana yang berbuat maksiat? Umar meyakini dan seluruh sahabat yakin gempa barulah terjadi di Mekah Madinah apabila maksiat sudah dibuat terbuka dan terang-terangan. Ini keyakinan para sahabat Pak. Mereka sangat yakin Mekah Madinah tidak mungkin gempa kecuali kalau maksiat sudah dibuat. Sekarang sudah dibuat maksiat belum di Mekah Madinah dan sekitarnya? Sudah Pak. Bahkan Madinatul Munawwarah sudah digelar konser musik raksasa. Di Mekah
oleh warga dan rakyat penduduk, ditemukan adanya pesta pernikahan. Laki-laki homo, Pak, nikah dengan laki-laki. Maksiat apa yang nggak dibuat sekarang ini, Pak? Masya Allah, na'udzubillah. Ibarat Allah yang kami muliakan, ini terjadi. Jadi untuk gempa-gempa di Arab Saudi, jangan heran lagi lah. Kita akan simak. Tapi itu rambu-rambunya, ya, rambu-rambunya. Kalau terjadi berarti tahun itulah Al-Mahdi akan keluar. Kalau belum, belum. Ya, kalau belum itu terjadi, belum. Lalu rambu-rambu yang ketiga, apa rambu-rambu ketiga? Rambu-rambu ketiga, rambu-rambu dari apa ini? Al-Mahdi nanti akan dibaiat. Yang ketiga adalah apabila kamu mendengar seorang lelaki menjadi buronan dari Madinah dikejar oleh pasukan yang datang dari Damaskus, Suriah. Lelaki ini diburu dan dia lari ke Mekah. Yang datang memburu jumlahnya 300-an orang. Kota Madinah diobrak-abriknya sambil membawa foto lelaki yang diburu tersebut. Siapa yang ditemuinya disiksa untuk mengaku di mana laki-laki ini. Akhirnya orang-orang menunjukkan kepada 300 orang yang dari Damaskus ini, orang itu sudah lari ke Mekah. Mereka pun memburu lari ke Mekah. Kata Rasulullah, mereka adalah pasukan infanteri, pasukan berjalan kaki. Lalu mereka pun menyusul lari ke Mekah. Pas mereka sampai di perbatasan Mekah Madinah, yaitu sebuah kota kecil bernama Al-Baida, Allah datangkan gempa lagi, gempa besar yang menyebabkan kota itu terbelah. Seluruh isi kota, gedung-gedungnya, rumahnya, toko-tokonya, pasarnya, dan penduduknya, juga 300 orang yang mengejar ini masuk ke dalam bumi, ya, terbelah masuk ke dalam bumi. Hanya satu orang yang Allah sisakan hidup, dan satu inilah mengabarkan kami tenggelam semuanya di Al-Baida. Jika kabar itu sudah menyebar ke seluruh dunia, maka kita barulah yakin laki-laki yang dikejar itulah yang nanti dibaiat di depan Ka'bah, dialah Al-Mahdi. Ini rambu-rambunya, Pak. Kalau rambu-rambu ini terjadi, fix. Kalau enggak, kita tidak terima dan kita tidak percaya. Saya ulangi kembali, apa rambu-rambu yang pertama? Silakan ulangi. Apabila terjadi keributan dan pertengkaran hebat sampai ke tingkat berbunuh-bunuhan antara keluarga kerajaan Arab Saudi, ya. Yang kedua, bersamaan juga pada waktu itu terjadi gempa-gempa hebat di kawasan Mekah, Madinah dan sekitarnya. Yang ketiga, seorang lelaki dikejar-kejar dari Madinatul Munawwarah yang dia lari menuju ke Mekah. Lalu yang mengejarnya tenggelam di Al-Baida berseluruh satu kota, dan ini akan menjadi berita dunia. Nah, berarti laki-laki itulah Al-Mahdinya. Kaum muslimin, itu rambu-rambunya. Oke. Ini beda dengan rambu-rambu dukhon, ya. Beda dengan rambu-rambu dukhon. Karena dukhon terjadi gara-gara hantaman meteor. Demikian dari sanad yang jahit dari Ibnu Jarir, ya, diceritakan oleh Ibnu Abbas bahwa meteor akan menghantam bumi menyebabkan terjadinya dukhon. Dukhon itu tanda besar kiamat yang pertama, Pak. Jadi antara dukhon dengan Imam Mahdi, saya nggak tahu nih mana yang duluan sebenarnya. Mana yang duluan muncul, Imam Mahdi duluan atau dukhon? Tapi yang pasti adalah Imam Mahdi bukan tanda besar kiamat, dukhon tanda besar kiamat. Imam Mahdi yang saya tahu adalah penghujung tanda kecil kiamat. Nah, dalam banyak riwayat Nabi berkata, ketika Al-Mahdi nanti muncul, kalian akan berbaiat kepadanya, kalian akan bergabung dengannya, dan kalian akan berperang di belakangnya. Tapi kalian berperang saat itu dengan Al-Mahdi sudah menggunakan kembali senjata pedang, tombak dan panah. Kendaraan kalian pada masa itu sudah kembali menggunakan kuda. Hadis Nabi ini mengisyaratkan bahwa zaman Al-Mahdi nanti muncul, teknologi musnah. Dalam pelajaran yang saya pelajari dari para ahli kimia, para ahli fisika biologi, dan para pakar, ya, ruang angkasa, seperti Michel Penn dan NASA mengatakan hanya meteorlah yang mampu ketika menabrak bumi, menghantam daratan bumi kita, hanya meteorlah yang mampu menghentikan semua teknologi yang ada di muka bumi. Berarti Al-Mahdi muncul setelah hantaman meteor. Meteor baru menghantam bumi kalau Mekah, Madinah dan sekitarnya sudah menggilai musik, sudah mendatangkan penyanyi-penyanyi, ya, seperti yang saya ceritakan tadi, baru hantaman meteor. Berarti sambung menyambung nggak nih ceritanya, Pak? Ya. Tapi rambu-rambu ini jelas. Nah, sekarang akibat hantaman meteor, dukhon terjadi.
Tanda-tanda bahwa meteor akan menghantam bumi ada tidak Ustaz? Ada rambu-rambunya. Saya tidak berani mengatakan dengan hadis dhaif jiddan yang mengatakan tanggal 15 Ramadan, di mana tanggal 15 itu tepat hari Jumat. Itu hadisnya dhaif jiddan, lemah sekali. Bahkan Syekh Ibnu Hazm malah menyatakan hadis ini palsu. Maka kita tidak bersandar ke sana. Rambu-rambunya perlu kita pelajari dari hadis-hadis yang kuat. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Coba lihat nanti di kitab Ensiklopedia Akhir Zaman, ada orang dagang di luar, Pak. Ada ya, alhamdulillah. Ada yang dagang kita. Hah? Habis. Zikir akhir zaman ada. Habis juga. Kenapa habis? Kurang banyak. Tolong cari di toko buku ya. Tolong cari di toko buku. Baca, biar jangan dikatakan saya ini pendongeng, Pak. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Menjelang hantaman meteor. Nah, ini rambu-rambu yang terpenting ya, Pak ya. Kamu akan menyaksikan ada bintang berekor di langit bumi kalian selama 3 hari. Tidak ada satupun manusia di bumi ini yang tidak bisa melihatnya. Jadi tanpa pakai alat khusus pun semua orang bisa melihat ada bintang berekor mengelilingi bumi selama 3 hari sampai 7 hari. Antara 3, 4, 5, 6 sampai 7 hari. Jika itu sudah kalian saksikan, kata Rasulullah, kalian larilah. Ini perintah Rasulullah, larilah. Bawa apa yang bisa kalian bawa, selamatkan siapa yang bisa kalian selamatkan, persiapkan makanan selama 1 tahun. Perintah Nabi adalah persiapkan makanan selama 1 tahun. Ini baru corona saja Bapak sudah persiapkan makanan. Borong semua yang ada di supermarket. Ada yang pakai gerobak, Pak, setinggi apa itu? Indomie semua isinya. Ini mau dagang atau mau persiapan apa? Ya, kata Nabi persiapkan makanan selama 1 tahun. Jadi rambu-rambunya itu di sana. Rambu-rambu itu sebagai isyarat dan sinyalnya, lihat Arab Saudi sudah kacau belum? Sudah mulai bermaksiat belum dalam artian terang-terangan dan terbuka? Negara yang mengadakan sudah, berarti siap-siap. Bagusnya siap-siap itu dari sekarang. Lah larinya kemana? Ini yang saya katakan tadi, ke tempat-tempat yang sudah kita persiapkan. Ke situ, Pak. Nanti kalau terjadi kekacauan, orang-orang lapar, Pak, tetangga akan membunuh tetangganya demi memperebutkan makanan. Itu akan terjadi. Hadis ini Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Dan itu hanya terjadi di kota-kota yang padat dengan penduduk. Dan juga Dajjal hanya turun ke kota-kota itu. Pak, Ibu yang kami muliakan, larilah ke tempat-tempat perbukitan yang sudah kita jadikan kawasan yang dikapling-kapling untuk orang-orang beriman. Di situ kita mempersiapkan tempat tinggal yang serba manual. Anggaplah saya mengigau, seperti Nabi Nuh juga dianggap gila, membuat bahtera di atas gunung. Anggaplah saya mengigau, tapi yang saya katakan hadis-hadisnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang saya katakan 2016, apa yang saya katakan 2017, 2018 terjadi terus, Pak. Orang mengatakan betul ya apa yang disampaikan oleh Uzma, betul ya apa yang disampaikan oleh Uzma. Saya juga menyampaikan, mungkin dari sejak kenal dengan Pak Subarkah 2017 kita kenal, Pak. 2016, udah lama kita kenal. Alhamdulillah. Sekarang Pak Subarkah yang mendampingi dan mengatur jadwal saya di Jabodetabek. Kalau perlu apa-apa jadwal ke beliau. Tim saya, manajemen saya yang di bidang bagian jadwal untuk seluruh Indonesia adalah Mas Mulyadi. Tapi Pak Subarkah mempersembahkan dirinya untuk Jabodetabek. Alhamdulillah beliau tahu seluk-beluk ini. Nah, beliau pasti mengikuti ceramah-ceramah saya. Di mana-mana saya ngajak umat, ayo umat, ini sudah saatnya kita berlomba-lomba menabung dalam bentuk emas. Tabunglah, ya Pak ya. Sejak Bapak kita sudah mulai bersahabat, saya selalu mengajarkan umat, ayo menabung dalam bentuk emas. Kata Nabi mengatakan, nanti uang kertas kalian akan tercampak berserakan di jalan dengan nggak ada guna, nggak ada harga, nggak ada nilai lagi. Saat itu mata uang kalian kembali kepada emas dan perak, dinar dan dirham. Dan karena virus corona dan lain-lain hal ke depan, seluruh mata uang yang ada akan berakhir, Pak. Emas akan kembali mata uang yang sejati nanti. Sekarang saja harga emas sudah melambung tinggi. Dalam sepanjang sejarah Antam, inilah harga emas tertinggi, Pak. Sudah melampaui angka 830.000, ya, harga emas sekarang. Masya Allah. Akan terus naik, iya, sampai-sampai uang kertas yang ada di bumi ini nggak ada harganya lagi. Jadi kalau ada duit Bapak, kalau ada simpanan sedikit, ada kelebihan rezeki dan gaji segala macamnya, belilah emas 1 kilo, 2 kilo, simpan. Ya, ketawa. Inilah kalau orang miskin tuh kayak gitu, ketawa dia.
Ini kalau diceramahkan depan orang Cina nih, ngangguk-ngangguk dia, iya. Ya. Tapi kalau di depan bapak-bapak, saya ceritakan 1 kilo, 2 kilo, langsung ketawa. Tanda menganggap itu mustahil. Padahal Indonesia ini negeri terkaya di dunia loh Pak. Kita ini pemilik emas terbaik dan terbanyak di dunia. Tapi sayang bukan kita yang punya. Inilah negeri yang sangat memprihatinkan. Oke, kita kembali. Jadi rambu-rambunya itu Bapak pelihara untuk mempersiapkan diri. Namun alhamdulillah Nabi telah menyampaikan, kapankah kalian start berlomba-lomba berpacu untuk beramal soleh? Nabi menyebutkan waktunya. Karena ternyata dalam surat Al-An'am ayat 158 pernyataan Allah Subhanahu wa taala, yang akan dilindungi, yang akan pasti selamat adalah orang-orang beriman yang imannya benar, yang akidahnya kuat, yang tauhidnya lurus, tapi amal solehnya banyak dan dia jauh dari maksiat. Mereka-mereka yang akan terjaga dan selamat. Orang-orang yang beriman, imannya kuat, akidahnya kokoh, tauhidnya lurus, dan dalam itu mereka juga beramal soleh yang banyak, dan mereka meninggalkan maksiat. Mereka-mereka dijamin selamat di akhir zaman. Kapan itu start permulaan untuk kami berlomba-lomba Ustadz? Permulaan startnya adalah ketika kalian sudah menyaksikan bumi Syam diobrak-abrik oleh musuh-musuh Allah, dan kaum muslimin, muslimat, mukminin dan mukminat di sana dibantai, dibunuh, disiksa, diusir, dihancurkan rumah-rumahnya, dibinasakan masjid-masjidnya, dihinakan Al-Qur'annya. Maka jika itu sudah kalian saksikan, kata Rasulullah, saatnya seluruh orang beriman sedunia berlomba-lombalah kalian, terang-teranganlah kalian memperbanyak amal soleh, karena petaka-petaka besar akan terjadi setelah itu. Dan 2011, sejak bulan Maretnya 2011 sampai hari ini, petaka yang menimpa saudara-saudara kita di Suriah sana, itulah Syam Pak. Di Palestina sana, apalagi sekarang makin brutal saja, makin brutal Palestina. Palestina bertekad 2020 ini seluruh Palestina sudah menjadi milik mereka, apapun caranya. Itu tekad mereka Pak. Makanya besok insya Allah Ta'ala hari Sabtu, jangan lupa, ini saya mau mengajak beramal sekarang. Mau? Kok lemes? Saya mengajak berjuang bersama, betul? Mau? Hari Sabtu tanggal 21 sejak jam 3 dini hari, bertekadlah, datanglah, berkumpullah, bawa iman kita, bawa keluarga kita, bawa harta kita. Kita hadir di Monas. Ada acara akbar nanti insya Allah Ta'ala. Bela Baitul Maqdis, bebaskan Baitul Maqdis. Bawa Pak, tahajud kita bersama-sama di sana, bermunajat dengan berurai air mata, ya, standby kita untuk sama-sama tunjukkan pada Allah, kami orang-orang yang beriman ya Allah. Karena kata Rasul, di akhir zaman standar dan barometer orang beriman adalah siapa yang peduli kepada Syam, siapa yang perhatian kepada Syam, Palestina, Suriah. Sekarang kita akan hadir nanti. Siap? Tanggal berapa? 21 Maret, hari Sabtu. Kita sudah di sana jam 3. Ustaz, nanti virus corona gimana Ustaz? Virus itu virus pinter Pak, dia hanya akan milih orang-orang ahli maksiat. Demi Allah Pak, di Cina sana, apa enggak ada orang muslim di Wuhan? Kena enggak orang muslim? Demi Allah tidak. Orang-orang muslim yang ada, selama mereka taat dan soleh, mereka akan dijauhi oleh virus corona. Itu virus pinter itu. Ada seorang syekh dan ulama Timur Tengah mengatakan, kalaulah seandainya virus novel corona baru ini boleh dikatakan, maka saya lebih mengatakan dia adalah virus muslim. Karena kerjanya menegakkan amar bil ma'ruf nahi anil munkar. Dia hanya memilih dan menyidang orang-orang yang memang memaksiati Allah Subhanahu wa taala. Gara-gara dia, diskotik jadi sepi. Tutup. Acara-acara konser musik nggak jadi. Acara-acara maksiat bubar, nggak jadi. Ya, ini virus amar bin ma'ruf nahi anil munkar. Dan beberapa kali orang-orang pakar seperti Syekh Abdul Rauf Halimah meruqyah orang-orang yang kesurupan, dan setannya ditanya,
Lalu setan itu berganti-gantian ditanya. Mereka ditanya tentang virus corona, tentang Cina. Jawaban mereka adalah, itu memang manusia yang ciptakan virus itu. Siapa yang menciptakannya? Freemasonry. Freemasonry ini dengan Illuminati itu Pak, satu grup itu. Ya, mereka sama-sama kaki tangan Dajjal. Dan mereka punya program rahasia, 50 program rahasia Illuminati dan Freemasonry yang paling jahat adalah mengurangi populasi manusia. Tahun 2022 yang boleh tersisa di bumi ini hanya 500 juta saja lagi. Dan itu orang-orang pilihan mereka. Itu rencana mereka. Mereka ciptakanlah virus yang bisa mematikan. Dan ternyata virus itu bocor. Kemudian yang menyebarkannya adalah setan-setan. Tapi ketika ditanya, orang-orang muslim di sana kena nggak virus ini? Tidak. Kenapa tidak kena? Kami tak sanggup menembusnya. Kenapa tak sanggup menembusnya? Orang-orang Islam itu mengeluarkan cahaya dari tubuhnya. Masya Allah Pak. Kenapa orang Islam mengeluarkan cahaya dari tubuhnya? Mereka wudhu, mereka sholat, mereka puasa, mereka tidak memakan makanan yang haram. Sehingga kami tak mampu menembusnya. Allahu Akbar. Jadi ini memang virus spesialis Pak. Yang didatangnya adalah ahli maksiat. Lah kalau Bapak orang Islam suka maksiat, insya Allah kena virus corona. Ini zaman Bapak harus tinggalkan maksiat. Menzalimi ulama adalah maksiat. Menipu kesana kemari, korupsi adalah maksiat. Kena insya Allah. Iya, aminkan semua. Yang korupsi di mana saja, kenakan mereka virus corona semua ya Allah. Kena kalian. Nah, besok kita datang ya. Tanggal berapa? 21. Semoga Allah mensukseskan acara itu kelak. Amin. Tapi datang bukan hanya sekedar datang, pakai bawaan. Nanti bawaan itu tinggalkan di sana. Ya, bawaan itu nanti yang akan dijadikan sebagai acara bebaskan Al-Aqsa, bebaskan Baitul Maqdis. Hari ini kita mulai. Pagi ini kita bersama-sama akan bergerak. Ada 2 agenda dalam rangka menggalang dana untuk bebaskan Baitul Maqdis. Siap? Dan satu lagi yang kedua, dan ini bersamaan, dan kami sudah mulai start dari awal, bahwa saya saat ini sedang melakukan pelebaran masjid karena pesantren yang kami resmikan bersama Ustaz Abdul Samad kemarin di pesantren saya sudah tak mampu menampung lagi santri, udah berdesakan dengan publik. Rakyat pun belum sholat sana, siapa yang duluan dapat saf dapatlah, yang enggak berkeliaran di luar sana Pak. Jadi ini sudah terdesak. Tambah lagi nanti Juni murid-murid kita 120-an orang akan nambah masuk, entah di mana mereka akan sholat. Jadi kami didesak oleh keadaan untuk mempersiapkan masjid yang lebih besar. Kami akan perbesar 5 meter ke kanan, 5 meter ke kiri, dan 12 meter ke belakang. Insya Allah Ta'ala kami mulai, minggu depan kami sudah mulai. Maka ini kaum muslimin 1 meternya adalah 2,5 juta. Saya bergerak ini dengan Pak Subarkah dan tim daripada acara sukses Bela Baitul Maqdis. Nanti kita akan galang dana bersama-sama, kita bagi 50-50. Setengah adalah untuk Palestina, setengah untuk pendirian perlebaran masjid di pesantren. Bapak Ibu berkenan mendirikan masjid Allah di pesantren kami Pak? Berkenan, siap? Bismillah. Sekarang tolong tim dan pemuda-pemuda kita atau grup kita untuk bergerak. Silakan. Ini ambilkanlah harta-harta kita ya Allah, jadikanlah ini untuk kelancaran dan pembelaan kepada Baitul Maqdis kami. Dan ya Allah, jadikanlah ini untuk pelebaran masjid di pesantrennya Ustadz Zulkifli Muhammad Ali. Ya, yang ibu-ibu juga demikian. Silakan, kita ada orang kita Pak. Hah? Mana? Bismillah. Yang membantu ini membantu agama Allah Pak. Yang membantu ini membantu agama Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bukan untuk membantu siapa-siapa, tetapi kita membantu diri kita dan membantu agama Allah Subhanahu Wa Taala. Ayo Bismillah. Ini Pak Bapak yang saya hormati Pak Subarkah. Kita harus punya tim untuk ini Pak Subarkah. Jadi kalau kayak gini kan lambat jadinya. Kita kalau memang ingin nolong agama Allah, kita harus sigap semuanya. Kita harus punya tim untuk ini. Ya, bantu saja Pak yang bisa membantu sehingga bisa bergerak semuanya dengan cepat.
Ini untuk pembangunan masjid bisa ditransfer ke Bank Syariah Mandiri 063089 atau Bank Sentral Asia 614 50 473 60. Konfirmasi nanti tafadhol ke 0812 660 11331. Saya beritahu ini adalah nomor pribadi saya dan ini adalah WA saya. Silahkan nanti bertanya jawab tentang akhir zaman, silahkan bertanya jawab tentang masalah akidah dan masalah tafsir ayat-ayat Al-Quran, karena itu adalah bidang saya. Tapi jangan curhat pribadi di sini. Saya tak sanggup, Pak, tak ada waktu juga, ya. Pertanyaan masalah fikih juga saya akan lemparkan pada ulama-ulama yang ahli dalam masalah fikihnya, ya. Jadi ini silahkan dikonfirmasi. Ustadz, saya sudah ambil 1 meter, Ustadz. Saya sudah wakaf 10 meter, Ustadz. Semoga ini menjadi amalan yang mengalir bagi kami sampai hari kiamat dan sekeluarga. Atau Ustadz, saya baru saja transfer, ini bukti transfernya. Mohon Ustadz didoakan anak saya agar mereka menjadi hafiz Al-Quran. Namanya lah anu-anu, saya akan doakan, insya Allah Ta'ala. 08 52 92222408. Baik. Untuk informasi kepada Bapak Ibu semua, alhamdulillah santri-santri saya yang sudah kelas 3, Pak, alhamdulillah mereka seluruhnya sudah hafiz Al-Quran 30 juz. Dan untuk masalah adab mereka dan akhlaknya, silahkan Bapak melihat sendiri dari dekat. Insya Allah Bapak akan bangga, tenang dan senang. Seperti inilah seharusnya pesantren. Santri-santrinya sangat menjaga sholat, itu yang paling standar bagi kami. Sangat menjaga sholat. Dan bahkan sholatnya nggak boleh ketinggalan takbiratul ihram bersama imam, ya. Jadi mereka nggak ada yang masbuk-masbuk itu, Pak. Cerita masbuk, oh, assalamualaikum, assalamualaikum, berdiri 1, 2, 3, nggak ada. Semuanya sudah. Belum lagi orang qomat, mereka sudah di masjid semua. Nah, ini santri saya, alhamdulillah kita ajarkan mereka akhlak, adab dan akidah mereka kita tanamkan, kita persiapkan betul-betul mereka untuk menjadi manusia-manusia yang patut untuk diteladani di akhir zaman ini. Nah, inilah yang sholat di tempat itu, Pak. Jadi kalau mereka sholat, Bapak ya tahulah pahala apa yang akan terjadi kemudian mengalir pada Bapak. Bapak punya saham di situ, walaupun 1 meter, walaupun 2 meter, alhamdulillah pahalanya itu sampai hari kiamat insya Allah Ta'ala. Baik. Demikian wahai Bapak Ibu. Kemudian ibu-ibu di atas, ibu nggak bawa duit nggak apa-apa, cincin ibu bisa lepas. Bapak ketawa karena Bapak nggak punya cincin. Bagi ibu-ibu masuk akal ini. Iya juga ya. Ya, hartamu adalah yang engkau dulukan berangkat sebelum engkau, dengan cara ditabungkan ke Allah. Itulah yang hartamu. Sementara harta orang lain adalah yang engkau jadikan warisan untuk keluarga di belakangmu. Itu harta orang lain. Engkau dihisap dengan harta itu, yang menikmatinya orang lain. Yang hartamu adalah yang engkau dulukan berangkat sebelum diri engkau berangkat meninggalkan dunia. Maluka ma qaddamta wa malu ghairik ma akharta. Yang hartamu adalah yang terlebih dahulu engkau antarkan kepada Allah. Engkau infakkan, engkau sedekahkan. Itulah harta kita, Pak. Wa malu ghairik ma'akharta. Adapun harta orang lain yang engkau yang dihisap karena engkau yang mencarinya, engkau yang menemukannya, tapi engkau yang dihisap, ya menikmatinya orang lain adalah yang engkau jadikan warisan untuk orang-orang di belakangmu. Maka sebaiknya jangan pakai merugi. Lihat sahabat Abu Bakar cerdas, Abdurrahman bin Auf cerdas, Bunda Khadijah cerdas. Lihat sahabat-sahabat Utsman bin Affan cerdas, harta-harta pencarian mereka bawa ke akhirat semua dengan cara mumpung masih hidup ditransfer, mumpung masih hidup ditransfer kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara tolong agama Allah, bela agama Allah, selamatkan agama Allah. Akhirnya mereka orang cerdas, mereka meninggal, pencarian mereka sudah menunggu dan menyelamatkan mereka. Insyaallah inilah yang harusnya kita lakukan, Pak, ya. Tafadhol ditransfer untuk menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulan dan final. Jadi rambu-rambu tadi penting ya, Pak, ya, diingat agar kita tidak hanyut nggak karu-karuan. Kita tidak boleh menentukan tanggal.
Imam Mahdi nanti keluar tanggal anu, bulan anu, tahun anu. Kalau ada yang menyampaikan begitu, sesat dan menyesatkan. Hah? Oh, hantaman meteor nanti terjadi tanggal anu, bulan anu. Selama dalilnya tidak ada dalam Al-Quran, dalam hadis yang sahih, maka kita tidak. Tapi rambu-rambunya perlu kita perhatikan baik-baik. Rambu-rambu itulah yang menuntun kita. Dan apa harus dilakukan? Ketika dukhon terjadi, apa harus dilakukan? Juga ada rambu-rambunya. Tolong nanti dibuka Uzma Media TV Channel dan dengarkan ceramah-ceramah saya. Sebarluaskanlah, Pak. Semoga bermanfaat. Lalu penutup dari saya, tidak ada yang akan selamat kecuali, tolong ulangi balik, kecuali orang yang beriman, imannya benar. Kemudian yang kedua, dalam iman itu dia berlomba-lomba memperbanyak amal saleh dan dijauhi dirinya dari maksiat. Berlomba-lomba, terang-teranganlah beramal soleh. Terang-terangan, jangan pakai sembunyi-sembunyi lagi. Terang-terangan, nggak apa-apa sambil di waiting room menunggu untuk boarding, baca Quran. Apa salahnya, Pak? Terang-terangan aja nggak apa-apa. Duha kita. Lagi rapat, misi, ada apa? Saya mau duha dulu. Gitu, terang-terangan lah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sedang ada meeting penting. Maka kita harus berani mengatakan. Orang Salman Khan aja berani kayak gitu. Lagi azan orang di acara besar, Salman Khan langsung dipegangnya orang yang membawa acara itu. Lagi azan, dengerin katanya. Lagi azan. Dan kemarin Salman Khan memberikan pernyataan, kalau akan diteruskan penzaliman kepada kaum muslimin di India ini, saya akan keluar meninggalkan India. Shahrukh Khan juga melakukan kata-kata yang sama. Saya tidak mau, ya. Coba loh, bintang-bintang film di India itu sekarang melihat apa yang terjadi di India sekarang, mereka bertekad akan meninggalkan India kalau seandainya India masih menzalimi kaum muslimin. Saya adalah muslim. Itu katanya. Saya adalah muslim. Dan saya merasa tersinggung sekali kaum muslimin dan Islam diperlakukan begini. Masya Allah, Pak. Masa kita orang-orang yang sudah pengajian kayak gini nggak berani terang-terangan menunjukkan lintas muslimnya. Terang-teranganlah. Badiru bil a'mali fitanan. Berlomba-lombalah kamu terang-terangan dalam menampakkan amal soleh. Tapi niatnya tetap lillahi ta'ala. Oke? Baik Bapak Ibu yang kami muliakan, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. Ya Allah, ya Rabb kami, Engkau hadapkan kami kepada sebuah kenyataan yang berat, bahwa kamilah manusia-manusia yang hidup di akhir zaman dengan banyaknya fitnah, petaka, bencana yang terjadi ya Allah. Dan akan banyak yang berguguran imannya di masa-masa fitnah ini ya Rabb. Akan banyak yang tergelincir dan sesat, bahkan banyak menjadi munafik dan murtad. Ya Allah, kami berlindung kepada Engkau. Hidup ini bukan hanya sekali di dunia ini, tapi akan ada sidang pada hari kiamat. Ada kehidupan yang di tempat itu hanya satu di antara dua tempat, surga dan neraka. Kami tidak sanggup menjadi ahli neraka-Mu ya Allah. Maka jangan biarkan iman kami di dunia ini hilang dan kami menjadi munafik dan murtad ya Allah. Tolong kuatkan iman di dada kami ya Allah. Kokohkan iman dalam dada kami ya Allah. Tambahkan hidayah-Mu untuk kami ya Allah. Jadikan kami selalu tersentuh mendengarkan nasihat ya Allah. Ya Allah, tolonglah kami untuk dapat menyempurnakan proses hijrah kami. Terimalah taubat kami dan jadikanlah taubat itu taubat yang mampu menasehati kami. Jadikanlah taubat itu taubat nasuha. Ya Allah, kuatkan hati kami untuk banyak beramal soleh. Ringankan kami untuk berangkat ke masjid. Jadikan kami suka bersama Al-Quran, membaca Al-Quran ya Allah. Jadikanlah kami mampu mendekatkan keluarga ini kepada Engkau dan menjadi muslim-muslimah kafah di akhir zaman. Ya Allah,
Berikanlah kepada kami rasa cinta yang dalam kepada solat-solat sunat, solat tahajud, solat sunat duha. Ya Allah, jadikan kami sangat suka dengan puasa sunat. Kuatkan hati kami untuk mampu memberangkatkan harta-harta pencarian kami untuk bela agamamu ya Allah, untuk menegakkan agamamu ya Allah. Janganlah Engkau biarkan kami menjadi orang-orang bakhil yang banyak pertimbangan di akhir zaman ini ya Rabb. Ya Allah, apa yang telah dikeluarkan oleh hamba-hambamu untuk kepentingan pembebasan Baitul Maqdis dan kepentingan menegakkan masjidmu untuk para calon-calon ulama yang dibina di sana ya Allah. Jadikanlah harta-harta yang dikeluarkan itu Engkau ganti minimal sesuai dengan janjimu 10 kali lipat di dunia ini ya Rabbal Alamin. Bagi yang meniatkannya infak di jalan Allah maka 700 kali lipat. Ya Allah, sisanya berkahi seluruh harta yang masih di tangan mereka semua ya Allah. Sisanya sucikan jiwa-jiwa mereka ya Allah, dan jadikanlah tabungan akhirat yang memberatkan timbangan amal soleh mereka pada hari kiamat kelak. Ya Allah, alirkan pahalanya buat mereka sampai hari kiamat. Ya Rabbana, ya mujibas sa'ilin, lindungi kami semua dari hati yang kesat ya Allah, hati yang tak pandai khusyuk, hati yang bebal ya Allah. Lindungilah hati kami menjadi hati yang condong kepada kemunafikan, kefasikan dan maksiat. Ya Rabbana, kami meminta kepadamu dan Engkaulah yang mengabulkan. Kami memohon kepadamu dan Engkaulah yang menjawab. Engkaulah yang maha pengasih dan maha penyayang, maha pemberi dan maha pemerhati ya Rabbal Alamin. Ya Rabbana, tolonglah saudara kami yang dizalimi di India ya Allah. Menangkan mereka ya Rabbal Alamin. Menangkan mereka ya Rabbal Alamin. Kuatkanlah Islam di India sana ya Rabbal Alamin, dan sebarluaskanlah Islam di India sana, dan jadikanlah rakyatnya sebanyak-banyaknya masuk ke dalam Islam. Bila harus terjadi pertempuran di India, turunkanlah bala tentaramu dari langit ya Allah. Bila harus terjadi perang di India, maka menangkanlah orang-orang Islam di India sana ya Allah. Dan tolonglah saudara kami ya Rabbana di Uyghur Xinjiang Cina sana ya Allah. Jutaan jumlahnya yang dalam penjara, sudah lebih 2 minggu ini mereka tidak mendapatkan makanan ya Allah, dan dunia banyak yang tidak tahu. Ya Allah, tolonglah saudara kami dengan caramu ya Allah. Wahai Rabb kami, tolong saudara kami yang tertindas dan dizalimi di Rohingya sana, yang terzalimi di Mesir sana ya Allah, yang terzalimi di berbagai belahan muka bumimu ini ya Rabbal Alamin. Engkaulah tempat kami mengaduh, kepadamulah kami mengeluh ya Allah, kepadamu kami meminta tolong. Sesungguhnya Engkau adalah wali orang-orang beriman, sesungguhnya Engkau adalah wakilnya orang-orang yang beriman. La haula wala quwata illa billah, innaka ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir ya Rabbal Alamin. Tolonglah Islam di bumi Indonesia ini ya Allah. Tolonglah Islam di bumi Republik Indonesia ini ya Allah. Tolonglah kaum muslimin, para alim ulamanya dari Ahlus Sunnah wal Jamaah yang lurus dan istiqamah ya Allah. Kembalikan ke tengah-tengah kami pimpinan kami Habibuna Habib Rizik Syihab ya Allah. Kembalikan beliau kepada kami, kami rindu ya Allah. Kami sayang kepada beliau, kepada zuriat keturunan kandung Rasulullah ini Allah. Sampaikan kepada Rasulullah yang mulia bahwa kami mencintai keturunan yang dicintainya ya Allah. Wahai Rabb kami, sadarkanlah siapa-siapa yang jahat di antara kami ya Allah. Beri petunjuk dan hidayahlah kepada orang-orang yang zalim ya Allah. Bila menurutmu mereka tak layak mendapatkan petunjuk dan hidayahmu, maka azab mereka berlapis-lapis ya Allah. Hinakan mereka dengan kehinaan yang dahsyat ya Allah. Siapapun yang melakukan kejahatan dan berniat jahat untuk NKRI ini ya Allah, maka karamkan mereka dalam azabmu yang dahsyat ya Allah. Allahumma Rabbana amin. Siapa yang baik di antara mereka dan berniat baik untuk NKRI ini ya Allah, maka kuatkanlah kekuasaan mereka. Tolonglah mereka dalam memimpin ya Rabbal Alamin, dan berikanlah kami ke depan pemimpin-pemimpin yang takut kepada Engkau, sayang kepada kami, cinta dengan NKRI dan memuliakan para alim ulama kami ya Allah. Allahumma amin. Amin ya Rabbal Alamin. Bebaskanlah Masjidil Aqsa kami ya Rabbal Alamin. Bebaskanlah Masjidil Aqsa kami ya Arhamar Rahimin. Bebaskanlah Masjidil Aqsa kami ya Rabbal Mujibas Sa'ilin. Allahumma Rabbana amin. Amin amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma amin. Semoga Allah mengabulkan doa-doa kita. Bapak Ibu, minta maaf, jangan berangkat dulu, jangan berdiri dulu. Ini memanfaatkan kondisi corona, akhirnya orang jadi gila-gilaan Pak.
Masa iya masker dijual seharga 200.000? 450.000? Gila itu dah. Orang beriman gak butuh masker. Masker orang beriman adalah wudhu. Masker orang beriman adalah sholat. Masker orang beriman adalah zikir. Baca doa. Setiap aktivitas Bapak Ibu baca doa, maka Allah mendatangkan muakibat. Walahu muakibat. Baca surah Ar-Ra'du ayat 11. Walahu muakibatun. Allah turunkan. Muakibat adalah malaikat-malaikat pelindung dan penjaga dari depan, dari belakang, yang akan menjaga dari segala kejahatan apa saja. Kejahatan setan, kejahatan sihir, kejahatan dukun, kejahatan virus, kejahatan bencana alam, bencana bumi, segala macamnya. Allah datangkan muakibat selama orang itu tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu masker kita. Jangan ikut-ikutan beli masker. Yang benar sajalah, realistislah berpikir. Masker itu bukan pelindung, ya. Masker itu bukan pelindung. Pelindung kita adalah amalan soleh. Kan saya katakan tadi, iman, amal soleh, zikir, doa, itu pelindung kita. Dan jangan maksiat. Selama Bapak seperti itu, Bapak aman. Ya, susah amat. 450.000 kan gila itu dah. Itu orang-orang yang jual masker harga 450 akan jatuh bangkrut insya Allah. Memanfaatkan kesempitan umat ini untuk mengaruh keuntungan. Akan jatuh bangkrut, Allah akan hinakan dia. Semoga mereka sadar, lalu yang terlanjur mereka ambil dari umat mereka ganti, ya, dengan cara-cara tolong agama Allah, dan jangan ulangi lagi. Bapak Ibu, itu yang pertama. Yang kedua, saya minta kepada Bapak Ibu di akhir zaman ini, di fase keempat ini, seluruh kita khususnya laki-laki kejar sholat berjamaah selalu di masjid, dan pastikan Bapak subuh, zuhur, asar, maghrib, isya sholat berjamaahnya tidak ketinggalan takbiratul ihram bersama imam di masjid. Kenapa demikian Ustadz? Karena garansi dari Nabi. Allah berjanji bila orang mampu melakukan itu 40 hari 40 malam saja, subuh, zuhur, maghrib, asar, maghrib, isyaknya selalu berjamaah di masjid, tidak ketinggalan takbiratul ihram bersama imam, maka kata Rasulullah SAW, sampai mati dia tidak akan pernah punya sifat munafik, dan dia tidak akan pernah menjadi orang munafik. Di akhirat dia tidak akan pernah merasakan neraka walau hanya 1 detik saja. Allahu Akbar. Tertarik tidak dengan piala dari Allah ini? Ada 2 piala ini. Tertarik tidak? Sampai mati tidak pernah menjadi orang munafik, dan di akhirat tidak pernah merasakan neraka. Artinya langsung ke surga, Pak. Syaratnya adalah di dunia ini karena Allah hitung dengan benar, kita melaksanakan sholat berjamaah, tidak ketinggalan takbiratul ihram bersama imam selama 40 hari 40 malam. Setelah itu Ustadz, bagaimana? Mungkinkah dia akan meninggalkan? Dia akan sangat cinta dengan sholat berjamaah. Lihat saja nanti, bunganya adalah itu, buahnya adalah itu. Baru saja mendengar orang mengaji di masjid, dia sudah tinggalkan aktivitasnya, dia sudah menunggu masjid. Orang azan, dia sudah di masjid. Masya Allah, ini buah daripada 40 hari 40 malam. Kemarin anak saya, santri-santri kami, kecil-kecil Pak, ada yang baru umurnya 13 tahun, 14 tahun, ada yang umurnya 16 tahun. Kata anak saya, Papa, imam gagal Pak. Gagal kenapa? Imam besok harus ulang lagi dari awal. Tadi imam asarnya masbuk, ya, ketiduran katanya. Kalau begitu memang nak, besok diulang lagi. Itu kejujuran yang terbina antara dia dengan Allah. Ini masalahnya antara kita dengan Allah, Pak. Penilainya Allah. Kita nggak usah umum-umum, oh saya sudah 39 hari, saya sudah 40 hari, nggak usah. Dan itu juga akan melatih Bapak jujur kepada Allah. Ya Allah, udah 36 hari, dan hari ini saya gagal mendapatkan takbiratul ihram bersama imam. Berarti besok saya harus mulai lagi dari awal. Gitu Pak. Kalau itu Bapak lakukan, demi Allah, Bapak akan selamat dari sifat munafik. Padahal fase keempat ini kata Nabi, umatku akan terbelah menjadi 2 belahan besar, mukmin haqqan atau munafik. Kalau Bapak tidak mau menjadi munafik, dan pastikan itu, karena orang munafik seluruhnya akan menjadi pengikut Dajjal ketika Dajjal muncul. Seluruh orang munafik akan menjadi pengikut Dajjal ketika Dajjal datang. Maka pastikan Bapak, Ibu. Kalau Ibu bagaimana? Ustadz, kami ibu Ustadz, apakah mungkin kami bisa melaksanakannya padahal kami punya haid? Maka jawabannya, bisa Bu. Caranya bagaimana Ustadz? Ibu pastikan Ibu ke masjid. Kalau Ibu bisa. Kalau Ibu nggak bisa, di rumah. Dan kata Rasulullah, di rumah lebih baik daripada ke masjid bagi ibu-ibu. Tapi yang mau ke masjid jangan dilarang-larang, kata Rasulullah. Kan begitu. Namun ketika haid datang, saat itu langsung pause. Hitungan Ibu berapa? 21 hari bawahnya kan. Udah 21 hari saya selamat. Datang haid. Maka jangan sedih ya Bu ya, pause. Di-pause-kan dulu. Nanti Ibu jalani saja hari-hari sedang dalam keadaan haid itu dengan seluruh ibadah yang boleh dalam keadaan haid. Ya, zikir kan boleh, berdoa kan boleh, ya, mengulangi hafalan apa yang kita hafal dari Al-Quran kan boleh, dibaca saja itu Bu. Dan jangan berbuat maksiat. Nanti ketika haidnya suci dan bersih,
on kan lagi, berarti nyambung 21, berarti besok tinggal hari ke-22 dan seterusnya, begitu ya. Kalau di rumah kami gimana Ustadz? Ibu-ibu kan nggak wajib ke masjid. Oke, ibu di rumah, tapi syaratnya orang azan ibu udah di atas sajadah, itu syaratnya. Orang azan di masjid, ibu sudah di atas sajadah. Lakukan itu 40 hari, 40 malam. Ke depan ibu akan menjadi mukminah haqqan yang selamat dari sifat munafik, insya Allah Ta'ala. Ini saran saya Pak. Sekali lagi, sholat itu pelindung. As-sholah ila sholah, antara sholat kepada sholat. Wa ma bainahuma kafarah. Di antara keduanya itu adalah pelindung. Samping dosa-dosa kita yang kecil-kecil Allah ampuni, pelindung. Kafarah itu pelindung Pak, penjaga, penutup. Wajar kalau virus corona nggak bisa menyerang orang-orang yang sholat, ya, karena antara sholat zuhur ke sholat asar, asar ke maghrib, maghrib ke isya, isya ke subuh, kita sholat terus dan berjamaah lagi. Allah, mana ada kejahatan di muka bumi yang bisa menyakiti kita Pak. Insya Allah Ta'ala. Ini senjata-senjata kita di akhir zaman. Jangan jauh-jauh dari masjid, ya. Majelis ilmu macam ini buru dan kejar. Nah, terakhir, wahai Bapak Ibu yang muliakan, sampaikan ceramah ini kepada yang tidak mendengar. Kalau ada rekaman-rekaman macam ini, tolong sebarkan pada yang lain. Saya persilahkan Pak, ya, saya persilahkan. Tapi saya minta kepada para perekam, siapapun yang suka merekam ceramah para ustadz dan dai, kalau rekaman itu kira-kira ustadznya kebablasan, kita mampu merekamnya. Ustadznya menceritakan sesuatu yang akan membahayakan sang ustadz, baiknya itu dihapus saja Pak. Tolong ulama kita. Kadang-kadang kan ulama tergelincir, ya, dan dia menyampaikan sesuatu yang sifatnya mungkin saja membahayakan bagi dakwah beliau dan bagi diri beliau. Jangan diupload Pak. Ini diupload biar orang tahu. Akhirnya ulamanya ditangkap. Kan kita nggak nolong dakwah namanya itu. Jadi timbang-timbang juga lah. Para dai dan ulama juga saya sarankan, kalau kira-kira dakwahnya kira-kira nanti akan membahayakan dakwah dan dirinya, ya, dalam hal-hal yang sifatnya kesilapan lidah, baiknya dia pesankan kepada para ini, tidak boleh merekam kecuali tim saya. Begitu Pak, itu lebih aman. Karena kalau timnya pasti diedit dulu kan, diedit, diperbaiki, kemudian baru diupload ke YouTube. Oke. Terakhir Bapak Ibu yang kami muliakan, tolong bela terus agama Allah dengan apapun yang Bapak punya, dengan apapun Bapak bisa, dengan apapun, ya. Ini akhir zaman, maka jadilah bala tentara Allah yang akan memenangkan agama Allah. Sebentar lagi Islam akan dipercayakan Allah memimpin kembali dunia Pak. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, sebelum bubar, ini adalah madu murni yang telah saya ruqyah. Seandainya Bapak punya kebiasaan yang mulia dan bagus, merendam dengan air hangat kunyit, temulawak, jahe, kemudian serai, kemudian kayu manis, campurlah dengan madu, ya, rendam ini dengan air hangat, kemudian subuhnya pas Bapak bangun langsung minum itu. Lakukan Pak setiap hari. Insya Allah imun Bapak sangat kuat, fisik Bapak sangat sehat, dan juga apapun penyakit yang ada pada Bapak Allah akan hilangkan. Ya, ini telah saya ruqyah, saya langsung yang meruqyahnya Pak. 100% keuntungannya adalah untuk menolong dan menegakkan agama Allah. Jadi ini bisnisnya dengan Allah, ya, bisnisnya dengan Allah. Demikian juga kesturi. Ini adalah untuk mengusir gangguan jin dan syaitan. Jika ada dia di tubuh kita, tinggal dioleskan di ubun-ubun, di belakang telinga kita, di urat nadi kita, ya, dan di ketiak kita, dan di dalam lubang pusar. Kalau Bapak Ibu bisa mengingat, di pangkal alis kita dan di dagu depan. Setelah itu berdoa pada Allah, ya Rab, jika memang di tubuh hamba ada gangguan jin dan syaitan, enyahkan mereka dengan kesturi yang telah diruqyah ini, Allah. Enyahkan mereka. Allah akan bebaskan Bapak Ibu, insya Allah Ta'ala. Kalau yang diganggu itu adalah rumah kita, tempat kerja kita, toko kita, diteteskan ke dalam air yang dalam ember, lalu diaduk, percikkan sambil membentak, hai musuh Allah, keluar dari ruangan saya. 7 hari berturut-turut Pak, tempat itu akan steril. Kalau ada yang menyihir, sihir itu akan hancur, insya Allah Ta'ala. Ini juga 100% untuk menolong agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat. Dapatkan ini semuanya di luar sana, dan mudah-mudahan Bapak tertolong. Oke, Bapak Ibu yang kami muliakan, amin ya rabbal alamin. Mari kita baca surat Wal Asri bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq وتواصوا بالصبر اللهم ارحمنا بالقرآن وصدق الله العظيم. Mari baca doa kafaratul majlis. Kata Rasulullah, siapa yang membaca doa ini sebelum ia berdiri di tempat duduknya masing-masing, Allah gugurkan seluruh dosa-dosa kecil yang ia perbuat sebelum itu.
Ayo dibaca. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf lahir dan batin. Silakan mengisi tabungan akhiratnya masing-masing di rekening yang setelah kita tuliskan itu, dan semoga cepat di bulan Ramadan sudah bisa kami pakai untuk total seluruh santri dan jamaah dan rakyat kita yang ada di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.